itu alasan nggak? Berdasarkan jangan boleh belajar kalau bisa keluarkan dari PS. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo geram pada pimpinan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dodi marah karena progres pembangunan berjalan lamban. Pimpinan pelaksana proyek memberikan alasan bahwa keterlambatan terjadi karena lokasi pembangunan merupakan bekas aset milik pemerintah daerah. Namun Dodi Hanggodo tidak terima alasan tersebut karena pada saat pimpinan pelaksana proyek menerima pekerjaan tersebut, artinya tanggung jawab penuh berada di tangan pimpinan pelaksana proyek tersebut. Tidak boleh menyalahkan kondisi proyek sebelumnya. Tidak sampai 15 menit rombongan Dodi Hanggodo langsung bergeser ke kota Surabaya. Berdasarkan jangan buat lagi kalau bisa keluarkan dari PS. Nggak boleh kamu bicara begitu. Nggak boleh alasan gitu. Kalau saya mau terima, kamu harus tahu itu. Itu tanggung jawabmu. Kalau kamu bersih tidak sanggup judi, kamu bilang nggak sanggup. Ya kamu bilang nggak sanggup gitu loh. Dodi Hanggodo, Menteri PU mendesak pelaksanaan proyek tidak main-main dan segera menyelesaikan pembangunan gedung sekolah rakyat di Nganjuk. Sebab sesuai target Presiden, gedung sekolah ini harus sudah dipakai belajar oleh siswa pada tanggal 23 Juli mendatang. Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran hingga 911 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat. Anggaran bersumber dari APBN ini rencananya akan membangun sekolah rakyat di 4 kabupaten seperti di Nganjuk, Ngawi, Madiun, dan Pacitan dengan kontraktor pembangunan yakni PT Brantas Abipraya. Warga desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digemparkan dengan ditemukannya sesosok mayat pria di tengah kebun tebu. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan tertelungkup oleh warga yang sedang mencuri rumput di sekitar TKP. Warga terkejut karena melihat mayat yang nyaris menghitam dan mulai membusuk dan masih berpakaian lengkap, mulai dari pakaian atas, celana panjang hingga sepatu dan ikat pinggang. Diduga korban sudah tewas lebih dari 4 hari yang lalu. Polisi belum bisa mengungkap identitas korban karena wajahnya sudah rusak dan warga sekitar tak ada yang mengenalinya. Selanjutnya polisi mengevakuasi mayat korban dan membawanya ke RSUD Jombang untuk diautopsi. Bahwa telah terjadi penemuan mayat ya. Penemuan air. Adapun TKP-nya di lahan jagung. Lahan jagung ini masuknya di Dusun Babatan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Jadi memang ditemukan satu jenazah laki-laki, belum diketahui identitasnya. Bahwa saat ini jenazah sudah dibawa ke kamar jenazah guna dilakukan otopsi lebih lanjut dan juga dilakukan pengenalan identitas. Kemudian saat ini juga masih berlangsung olah TKP di TKP untuk menemukan benda-benda yang mencurigakan. Sementara ini baru kita temukan handphone pada saku korban. Polisi kini masih menunggu proses autopsi terhadap jenazah korban untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian. Tugas pemadam kebakaran mengevakuasi jasad seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun di atap bangunan toko lantai 2 di Jalan Gajah Mada, Jember. Korban meninggal dunia diduga setelah tersengat listrik bertegangan tinggi saat mengambil layang layak di atap bangunan. Sebelumnya ada 2 bocah masuk melalui tanah kosong di belakang toko untuk mengambil layang-layang. Tanpa pengetahuan pemilik toko, kedua bocah memanjat tembok menuju atap gedung lantai 2. Sang korban selamat setelah warga memintanya turun. Mengambil layangan kurang lebih tingginya 4-5 meter. Cuman karena tegangan tinggi kabel arus listrik, alhasil anak itu kesetrum. Petugas damkar membawa jasad korban ke RSU Kaliwates, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Api melahap kapal Gracia Tanjung Perak Senin sore. Api dengan cepat membesar melahap badan kapal. Asap hitam pekat mengepul hingga menghalangi pandangan.
Saat terbakar, kapal tengah bersandar di Pelabuhan Pendaratan Pantai atau PPP Mayangan, Kota Probolinggo. Saat terbakar, kapal tengah menunggu kiriman BBM yang akan diangkut menuju Maluku. Tiba-tiba saja percikan api muncul dari badan kapal, seketika api pun membesar. Dibantu masyarakat dan ABK, petugas pemadam kebakaran bahu-membahu menjinakkan api. Beruntung dengan cepat api dikuasai, hingga kerusakan kapal hanya mencapai 30%. Kondisi kapal yang terbakar tidak sampai 100%, mungkin hanya 30%. Tidak korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Beginilah keseharian Suri, 85 tahun, warga lingkungan Muktisari, Kecamatan Kaliwates, Jember. Meski di usia renta, nenek Suri rela berjualan sayur keliling dari kampung ke kampung. Profesi yang ia jalani selama puluhan tahun ini dilakukan demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Keinginan Suri terjawab. Mendaftar haji di tahun 2021, Suri menjadi jemaah haji melalui BKIH Bismika Jember tahun ini. Segala persiapan pun sudah dilakukan, mulai dari tas haji, pakaian ihram, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Alhamdulillah, senang naik haji tahun menikah, nabung puluhan tahun. Bisa berhaji Pak ya? Ya. Alhamdulillah kami sebagai keluarganya juga merasa bersyukur karena terus terang usia beliau sudah tidak muda lagi, kapan mau berangkat, ternyata Allah berkehendak yang lain sehingga tidak sampai 5 tahun sudah bisa berangkat gitu, dapat insya Allah tambahan kota haji. Jika tidak ada aral melintang, nenek Suri dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 16 Mei 2026 mendatang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Berberasan jangan mulut lagi atau satu waktu dari PS. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo geram pada pimpinan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dodi marah karena progres pembangunan berjalan lamban. Pimpinan pelaksana proyek memberikan alasan bahwa keterlambatan terjadi karena lokasi pembangunan merupakan bekas aset milik pemerintah daerah. Namun Dodi Hanggodo tidak terima alasan tersebut karena pada saat pimpinan pelaksana proyek menerima pekerjaan tersebut, artinya tanggung jawab penuh berada di tangan pimpinan pelaksana proyek tersebut. Tidak boleh menyalahkan kondisi proyek sebelumnya. Tidak sampai 15 menit rombongan Dodi Hanggodo langsung bergeser ke kota Surabaya. Berberasan jangan buat lagi atau satu waktu dari PS. Gak boleh kamu bicara begitu, gak boleh alasan gitu. Kalau kamu terima, kamu harus tahu itu tanggung jawab. Kalau kamu bersih tidak sanggup cuti, kamu bilang nggak sanggup. Ya, kamu bilang nggak sanggup gitu loh. Dodi Hanggodo, Menteri PU mendesak pelaksanaan proyek tidak main-main dan segera menyelesaikan pembangunan gedung sekolah rakyat di Nganjuk. Sebab sesuai target Presiden, gedung sekolah ini harus sudah dipakai belajar oleh siswa pada tanggal 23 Juli mendatang. Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran hingga 911 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat. Anggaran bersumber dari APBN ini rencananya akan membangun sekolah rakyat di 4 kabupaten seperti di Nganjuk, Ngawi, Madiun, dan Pacitan dengan kontraktor pembangunan yakni PT Brantas Abipraya.